Iya, iya, iya. Bro, ini Eh, kita mau coba tentang bahas tentang pacaran terbaik versus pacaran terburuk. Jadi yes. eh, hal yang paling baik adalah ketika kita tahu kondisi kita ada di mana sebenarnya. Kondisi kita sedang Ya, berpacaran, true, ya. apakah dalam kondisi benar atau salah. Yes, yes. Nah, jadi Setuju. eh, harapan kita sih obrolan malam ini kita teman-teman bisa tahu posisi kita ini Ya. lagi benar apa lagi salah begitu. Setuju, bro. Oke, Bro David, apa Ya, pandangan Bro tentang pacaran? tentang pacaran ya. Ya, Hmm. mungkin gini kali, gue mungkin lihatnya dari sudut pandang Alkitab aja kali, bro ya. Jadi Ya, sebenarnya kalau dari Alkitab sendiri kan, kalau kita pelajarin sebenarnya nggak ada tuh dibahas spesifik ya, bro ya, soal pacaran gitu. yes. Ya, justru lebih banyak dalam Alkitab itu mengatur mengenai mungkin hubungan antar sesama, hubungan antar orang-orang sekitar kita, dan juga mengenai sebuah pedoman atau tata cara atau aturan lah buat kita hidup gitu. Nah, menurut gua sebenarnya gini poinnya ya, poin gua di pertanyaan ini bahwa Alkitab tidak atur soal pacaran, tapi bukan artinya kita bisa jadi cuma modal penasaran dan naksir-nasiran gitu tuh, bro, Hmm. ya kan? Karena seringnya kan orang kan ya pacaran modelnya cuma penasaran, kalau enggak dia emang naksir-naksiran aja gitu. Kayak kita kan tahu sendiri ya, Hmm. apalagi anak-anak muda nih, modal karena naksir doang, wih cakep nih, wah Hmm. gila dia orangnya ganteng, wah tajir tajir gitu kan. Modal karena begini doang ya kan, dia bisa mutusin buat pacaran gitu. Ya, Atau ya, mungkin ya. yang cowok-cowok nih sukanya karena penasaran, bro ya kan. Wah, Ah, susah didapetin ya kan. Makin di chat makin dicuekin ceweknya, makin penasaran ya. Ya kan, gawat tuh bener deh, ya kan. Jadi kalau modal kita jadian itu cuma karena ya. penasaran, naksir-naksiran, waduh kita udah dalam keadaan bahaya nih sebenarnya pacarannya. Iya, iya kan. Soalnya gue kan emang menggembalakan anak-anak muda juga, bro ya. Jadi Oh. emang gue ada komunitas Hmm. anak-anak muda dan memang ya banyak ngalamin kasus yang seperti ini gitu. Pacaran Hmm. itu cuma modal karena, wih dia jago jago main basket gitu kan, keren gitu kan, badannya jadi. Cuma modal kayak gitu mau pacaran gitu kan. Oke, gue kadang lihatnya, aduh geleng-geleng ya kan. Aduh, jadi ya gue mungkin harus tekankan ulang gitu bahwa memang betul Alkitab tidak atur soal kita pacaran. Tapi bukan Hmm. artinya kita bisa jadian cuma modal penasaran dan naksir-naksiran gitu. Itu teman-teman Ya. harus catat dan dapat poin itu gitu. Karena dalam firmannya sendiri, makanya kan gue tadi bilang di awal nih, kalau Alkitab itu sebenarnya cuma ngatur itu lebih ke hubungan antar sesama, antar orang-orang sekitar, dan juga aturan kita hidup. Nah, kalau soal hubungan dengan sesama, nah ini sebenarnya udah sering dipakai nih sebagai ayat untuk orang pacaran ya. Di 2 Hmm. Korintus 6 ayat 14. Itu dituliskan gini nih, bro. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab Hmm. persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau Ya. bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, kalau gue, ya kalau kita bahas secara konteksnya nih, bro ya. Kalau kita bahas secara konteksnya, sebenarnya ini ayat adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus, yang Hmm. dimana pada momen itu jemaat di Korintus gaya hidupnya, pola hidupnya mulai campur dengan orang-orang kafir. Makanya kalau kita baca dalam judul perikopnya juga jelas itu tuh mengenai noda di kafir lah gitu. Nah, jadi artinya adalah ya ada sebuah gaya hidup yang mencampur antara orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya Hmm. gitu. Nah, cuman Hmm. poinnya gini, bahwa ini memang memang diaturnya adalah untuk hubungan dengan sesama kan, bro, artinya kan. Jadi orang-orang Korintus lagi diatur, lagi ditulis surat oleh Paulus bahwa ya lo cara hidup lo dengan orang-orang yang tidak percaya itu harusnya seperti ini gitu Hmm. kan. Hmm. Jadi hanya hubungan antar
sesama. Tapi poin yang lebih ajaib ya gini, kalau hubungan dengan sesama aja kita diaturnya sebegitu luar biasanya gitu bro, ya kan? Lo harus bisa mempunyai pasangan yang seimbang, sepadan, ada di dalam Ya. Tuhan. Itu hanya untuk hubungan antar sesama loh, ya kan? Apalagi hubungan kita sama orang yang bakal bareng kita sampai akhir nanti gitu loh. Setuju, Jadi setuju, kalau setuju. standar Tuhan buat sesama aja udah setinggi itu, ya Apalagi jangan pas. kita buat yes, apalagi buat pacaran, dan apalagi kalau lu tujuanin, pasti namanya pacaran tujuan kita adalah nikah gitu kan. Ya Yes. makanya jangan rendahkan arti pacaran gitu, karena hubungan ke sesama aja Tuhan buatnya sangat-sangat spesial, sangat-sangat tinggi gitu nilainya. Jangan lu jatuhin cuma karena penasaran dan naksir-naksiran. Gitu Nah, tuh. jadi gini bro, saya dapatin ada satu kerancungan. Yes. Saya lihat dari sisi dunianya ya, dari sisi dunianya. Ya. Nanti bisa tanggapin dari sisi Yes, dunianya. bro. Ketika orang pacaran itu semacam hak milik dalam arti dia berhak untuk pegang tangan, berhak untuk cium Iya. dia. Kalau dia kan pacar saya gitu loh. Nah terus juga Yes. semacam surat izin untuk cemburu. Kenapa cemburu? Ya cowok pacarku. Alkitab bilang bahwa kasih itu tidak cemburu kan. Nah bagaimana Yes. bro lihat itu? Karena saya lihat apabila ini salah diartikan, maka orang akan berciuman, berpelukan, dan dia merasa wajar, pacar saya kok. Kemudian dia cemburu, wajar, cowokku, cewekku, wajar. Nah padahal Alkitab tidak mengajarkan demikian. Bagaimana bro menanggapi itu? Iya, jadi kalau gue sih lihatnya lebih ke arah gini sih bro ya. Kalau lu masih sampai di level kasih atau cinta lu yang seperti itu, masih cemburu, apalagi karena hal-hal sepele ya kan. Kadang cuma chat sama teman gereja ya kan, atau cuma chat mungkin ibaratnya cuma sama abang Gojek gitu kan. Kebetulan abang-abang Gojeknya ya perempuan gitu kan. Langsung marah gitu ya bro ya. Langsung siapa tuh gitu. Wah, lu chattingan sama cewek ya gitu. Padahal ya memang kebetulan lagi wanita gitu yang nganterin kan. Ya. Nah, kadang emang banyak yang seperti itu tuh bro. Over banget gitu. Cemburunya ya kan. Bahkan sampai marah, sampai diem-dieman. Nah, gue sih cuma bilangnya gini. Kalau cinta lo udah dewasa, harusnya ya level cinta itu bukan lagi sampai di titik yang seperti itu gitu. Karena Ya, dalam ya. firman itu jelas diajarkan bahwa kasih itu tidak cemburu. Jadi jadi malah yang bagian paling lucu gini bro, orang-orang dunia malah jadikan bahwa kalau kita cemburu itu tandanya cinta. Bener nggak Nah, bro? itu dia. Iya, iya, Bener iya. ya? Iya kan sering gitu tuh. Wah, karena gue cemburu berarti gue ini cinta sama lu. Harusnya lu mengucap syukur. Ya waduh, ngucap syukur Nah, gimana? Orang udah berantem. nah itu dia. Iya kan? Jadi kalau menurut gue dasarnya udah salah, sudah salah kaprah lah gitu. Mungkin ya gue cuman bisa bilang gini ya mungkin ada nyambungnya bahwa kalau kita cemburu itu memang dasarnya cinta, tapi cinta yang Tuhan maksud itu adalah cinta yang tidak cemburu harusnya. Jadi bukan jadi gini, cinta itu jangan dipandang dari sisi ketakutannya gitu loh bro. Wah gue Iya, takut iya. kehilangan dia, wah gue takut dia pergi, makanya gue cemburu nih ya kan. Nah jadi lo akan lebih banyak hadirkan rasa takut di pikiran dan di hati lo. Tapi firman Tuhan ajarkan cinta itu tidak cemburu. Artinya apa? Ya kita karena kita tidak ada cemburu, artinya kita bisa mempercayai dia gitu. Jadi cinta itu lebih artinya kayak lebih damai, lebih enak dan lebih sejuk kita jalaninnya gitu. Jadi bukan karena takut gue hilang, dia Yes. pergi atau Yes, dia gandeng yes. cewek lain, tapi kita emang mengasihi dia ya karena kita percaya gitu. Jadi nggak usah lagi cemburu-cemburu menurut gua ya, seperti itu gitu bro. Nggak tahu deh, mungkin lo mau tambahin kali bro. Nah, jadi artinya kan harusnya kan dimulai satu hubungan kan dimulai dengan kedewasaan kan. Nah, Iya, orang setuju. dewasa kan dalam arti dewasa mengelola perasaan, menilai sesuatu, memandang sesuatu. Nah, Yes. kalau menurut bro, apa sih plus minus? Apa sih plus minus
dari berpacaran? Plus minusnya apa sih? Plus minusnya ya. Ya, Oke, kalau menurut gua ya mungkin ya sebenarnya sih enggak yang dibilang kita harus pacaran atau enggak ya bro ya. Jadi sebenarnya nggak ada aturan juga yang bilang ya ya, kalau mau nikah kita harus pacaran dulu. Cuman mungkin kalau kita lihat dari sisi yang positif gitu bahwa ya pacaran itu ya sebenarnya jenjang kita untuk lebih eh, melihat pasangan kita secara lebih lengkap dan juga secara lebih sempurna lah gitu pengenalan kita akan pasangan kita gitu. Karena kalau hanya sahabatan kan kadang masih ada rasa jaim, masih ada yang dia tutupin. Bahkan sebenarnya pacaran pun masih banyak yang seperti itu loh bro, ya kan? Makanya kita tidak heran ketika nikah, wah ternyata beda ya kan? Tadinya kita lihatnya pacaran cantik melulu gitu, tiba-tiba udah nikah bangun tidur ileran bro, gimana tuh? Iya kan? Jadi iya kenyataan loh bro gitu. Soalnya iya, iya, ya iya, iya. iya itu tuh sebuah fakta juga gitu. Jadi artinya ya memang pacaran kalau kita lihat dari sisi yang positif memang ada baiknya buat kita mengenal pasangan kita secara lebih dalam gitu. Tapi memang tidaklah jadi jaminan juga gitu bahwa oh dalam pacaran kita sudah mengenal dia seluruhnya. Enggak juga gitu. Jadi memang ya dari sisi positifnya mungkin kita bisa lihat dari seperti itu. Cuman dari sisi negatifnya ya sebenarnya kalau menurut gua ya banyak yang juga jadi gimana ya jadi negatif juga bro gitu karena kalau kita tahu Iya. kan pacaran itu jadinya lebih banyak sih kalau gue lihat ya apalagi anak-anak muda nih lebih banyak malah jatuhnya ke arah nafsu bro gitu jadi dia Nah, gitu jadi pacaran kayak wah karena cowok ya kan dia karena udah suka sama cewek segala macem dan selama ini nggak ada cewek yang deket nggak tahunya ada pacar yang mau gitu kesempatan gitu kan ini laki-laki yang bahaya ini jadi tolong ya follower cewek ya hati-hati ya. nah, bagaimana Bro lihat? Apakah lebih bagus membangun Hmm, satu hubungan itu dengan komitmen daripada sekedar pacar-pacaran? Kan kalau pacar-pacaran kan ada risiko yang tadi kita sampaikan. Ya ya, normal pegangan tangan, normal hmm, ciuman, normal cemburu. Oh pasanganku ya, kok. Tapi kalau kita komitmen tanpa satu ikatan, ya itu akan menolong kita untuk kita nggak perlu cemburu kan. Orang nggak pacar kita hmm, kok. Orang nggak pacar kita. hmm. Nah, gimana bro lihat? Apakah lebih bagus Cek, 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 cek. ya bro? Halo, ya, ya, oke Ya, siap. Putus bro ah, tadi bro. ah. Gimana gimana bro? Sorry tadi putus. Jadi lebih bagus dibangun di atas komitmen atau dibangun di atas kata pacaran tadi. Hmm, ya kalau gue sih bilangnya gini ya, bahwa ya pacaran itu kan sebenarnya langkah yang udah lebih serius lah daripada kita sekedar sahabatan gitu. Jadi kalau istilahnya gini, kalau kita cuma mau main-main dalam pacaran, ya lebih bagus lu pergi naik gunung kek ya kan, atau lu pergi sama temen-temen lu gitu jalan-jalan. Kalau emang tujuannya main-main gitu. Jadi jangan jadiin Iya. hati orang tempat untuk mainan gitu. Itu yang paling penting gitu Apa? karena iya, kenyataannya bro, banyak orang jadian tuh Iya. cuma buat mainan bro gitu. Jadi kan Hmm, kayak istilahnya ya gue seru sama dia jadian gitu. Tapi ya hmm, tanpa kita sadarin sebenarnya kita udah jadiin hati orang itu tempat mainan kita. Dan yang lebih parah sebenarnya gini, kita udah jadiin hati kita sendiri mainan loh. Karena kita dengan oh, mudahnya, wah gue sama ini, wah gue udah masalah sama dia jadian lagi sama ini jadian hmm, lagi sama yang itu putus jadian lagi nah itu sebenarnya kan lo udah nyakitin hati elunya sendiri gitu jadi artinya tanpa kita sadarin kita udah jadiin hati orang mainan tapi secara tidak langsung kita udah jadiin hati kita sendiri pun mainan loh ya kan kita dengan gampangnya gitu menyerahkan hati kita ke si A ke si B ke si C kita sakitin dia emangnya ketika kita sakitin dia kita nggak ada sakit juga pasti ada walaupun dikit tapi pasti yes, ada yes, gitu. yes, Jadi gue yes, bilang yes. ya
kalau lu memang udah putusin pacaran, please jangan jadiin itu sebagai mainan atau tujuan-tujuan yang lain, tapi jadikan pacaran tuh ya benar seperti yang tadi Bro bilang, harus ada komitmen gitu. Jadi kalau Yes. namanya pacaran dan pasangan kita tidak ada berani komitmen, ya lebih bagus tinggalin gitu. Karena Yes. kita itu bukan pacaran yang main-main gitu kan. Kalau hanya Yes. main-main, ya mending pergi naik gunung dah. Atau main kelereng kayak main PS, banyak mainan yang jauh lebih seru gitu. Daripada lo Yes. sakitin hati orang, mainin hati orang, dan terutama mainin hati elunya sendiri gitu. Yes. Yes. Itu sih Yes. mungkin Bro, poin Benar, gue yang benar, bisa benar. gue bagi. Jadi artinya yang Bro sampaikan kan komitmen dalam berpacaran. Yes. Contoh komitmen tidak boleh ciuman, ya, tidak Ya, ya, tidak boleh yes. sampai lagi hubungan seks, yang nggak boleh. Jadi komitmen itu, dan dari situ akan diuji kan Bro, diuji orang ini sebenarnya bisa nggak diajak komitmen, atau orang ini hanya sekedar memuaskan nafsu atau bagaimana. Nah, kira-kira Bro, kira-kira anak sekolah yang masih sekolah boleh pacaran apa tidak sih ya? Nah, kalau gue sih lihatnya gini ya, karena kalau menurut gue ini hanya pandangan gue secara pribadi ya Bro ya. Kalau menurut gue gini, kalau kita kapan waktu yang paling baik nih buat kita pacaran gitu. Mungkin teman-teman banyak yang bingung juga, mungkin banyak yang penasaran juga. Kalau gue bilangnya gini, waktu yang paling baik adalah dengan poin ini. Umur jangan jadikan patokan. Kedewasaan dan tanggung jawab yang harusnya jadi acuan gitu. Jadi itu menurut gue penting banget gitu. Jadi jangan karena ngelihatnya, wah gue udah umur 32 nih, contoh gue ya. Gue udah umur 32 ya kan. Jadi patokan gitu kan. Waduh gimana nih, gawat nih ya kan. Teman-teman lain anaknya udah 3 gitu kan. Wah, saya ingin disebut umur Bro tadi berapa. Jadi rahasia umum ini Bro. Oke. Gak apa-apa Bro, ya kan, ini jadi pesan yang memberkati jadinya. Oke. Karena pelaku langsung Bro. Ya, terus. Iya, jadi ya yang gue bilang gitu, bahwa umur tuh jangan jadikan patokan, tapi kedewasaan dan tanggung jawab itulah yang harus jadi acuan. Jadi ya kalau lo jadian, waktu yang paling baik adalah saat kita melihat pasangan kita udah dewasa dan dia sudah tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab gitu maksudnya gimana? Ya tanggung jawab dia ke Tuhan itu seperti apa? Tanggung jawab dia ke keluarganya seperti apa? Ya kan? Dan kedewasaan itu seperti apa? Kedewasaan rohani dia ada di dalam Tuhan bagaimana gitu. Kalau saat teduh aja cuman doa 5 menit pagi aja ngantuk, ya kan? Udah molor lagi. Ya gimana kita mau bilang dia dewasa rohani gitu kan? Jadi ya kita harus melihat dari segala macam sisi, kedewasaan jasmaninya juga, kedewasaan hatinya, pikirannya. Ini tuh harus kita perhatikan dulu dengan detail sebelum kita mutusin untuk pacaran gitu. Nah, kalau anak-anak sekolah boleh atau enggak, ya menurut gua ya dengan keadaan mereka yang masih umurnya mungkin 13 ya sampai 17 ya Bro. Iya, masih labil ya. Istilahnya nih, dewasa secara jasmani aja mungkin banyak yang belum nih Bro ya kan. Mungkin ada yang belum akil balik bahkan ya Bro. Ini gue ngomong jujur aja gitu, karena gue juga memang menggembalakan anak-anak youth juga kan. Jadi istilahnya masih belum akil balik aja udah mau pacaran gitu kan. Nggak usah kita ngomong dia mau bayar pakai duit orang tua kayak atau duit siapa. Kita ngomong secara fisik dia aja deh dulu. Dia apakah udah betul-betul dewasa atau enggak gitu. Baru yang kedua ya pastinya ya balik lagi ke poin yang ke poin yang tadi gitu, bahwa kedewasaan dan tanggung jawab itu harus tetap jadi acuan. Nah, kalau kita masih anak-anak sekolah, kedewasaan jasmaninya kurang, kedewasaan rohani nggak usah bilang deh. Ya gue tuh udah paling kenal anak-anak youth ya. Mereka itu main game terus ya kan. Boro-boro mikirin ya buat bantu orang tua segala macam. Mungkin ada juga, gue bukan bilang artinya nggak ada ya, tapi ada juga. Tapi yang mayoritas adalah mereka yang masih menikmati masa-masa muda mereka gitu, yang masih dengan mainan, dengan olahraga, dengan sport. Jadi ya
menurut gua ya patokannya tetap dari dua ini gitu. Kedewasaan Yes. dan tanggung jawab dia. Nah, kalau tanggung jawabnya masih pakai uang jajan dari orang tua, ya Yes. gimana kita mau jalanin hubungan pacaran gitu. Boro-boro Yes. mau tanggung jawabin orang lain, tanggung jawabkan dirinya sendiri aja dia masih sulit gitu loh. Gitu loh. Jadi itu sih poin gua ya. Ya tetap adalah kedewasaan dan tanggung jawab itu gitu. Itu yang harusnya paling penting ya. Jadi kalau anak-anak sekolah boleh atau enggak, ya cek lagi deh. Kalau menurut lu dia udah dewasa rohani, udah ada tanggung Ya. jawabnya baik ke sesama, ke keluarga, ya silahkan. Ya. Tapi kalau lu lihat Karena belum, jangan. karena begini bro. Ya, Seperti yang bro bilang tadi ya, dari awal yang bro bilang bahwa memang Alkitab tidak mencatat istilah pacaran kan. yes. Alkitab cuma memperkenalkan 3 hal, yaitu perkenalan, pertunangan, Ya. dan pernikahan. Yes, Jadi setuju. yang saya percaya adalah pacaran itu untuk nikah gitu loh. Ya, Nah kalau kita nggak siap nikah berarti kita belum siap pacaran. Nah masalahnya setuju. kan gak mungkin anak sekolah mau nikah kan. Iya, Pacaran bener. mau nikah kapan? Belum tahu om. Ini aja. Kan pacaran untuk nikah gitu loh. Iya. Nah itu yang menjadi banyak masalah bro. Apalagi di daerah-daerah yang terakhir jadi hamil kan. Nah, itu kasusnya. Susah membedakan mana cinta, mana nafsu. Bener Kita bro, membedakan setuju. mana cinta, mana emosional. Yes. Dan itu yang bahayanya kan. Nah, Ya. dan kita masuk ke ini kita bro, ke topik kita bahwa pacaran Ya. terbaik versus pacaran terburuk. Nah, Ya seru terbaik, nih. pacaran terbaik dari seorang Pastor David Tambok itu seperti apa sebenarnya pacaran terbaik itu? Oke. Mungkin gua mulai mungkin dengan ini kali ya, dengan sebuah ayat kali ini bro, ya kan. Jadi kita bisa lihat teman-teman dari 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 23. Yaitu dituliskan begini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, balik lagi nih, konteks dalam ayat ini adalah hubungan dengan sesama gitu. Nah, kalau dengan sesama aja kita udah diatur dengan sedemikian luar biasanya, harusnya sama pacaran yang itu adalah jenjang sebelum pernikahan, harusnya lebih lagi nih. Jadi taruhlah kita pakai dengan standar ini gitu bro ya. Walaupun ini sebenarnya standar hubungan antar teman aja sebenarnya, hubungan antar sesama aja. Tapi taruhlah dengan standar ini, ya kan? Poinnya gini, kalau yang gue lihat pacaran terbaik itu, jadi based on dari ayat ini ya, dari ayat yang kita baca sama-sama tadi. Poinnya gini, pacaran terbaik itu bukan sekedar mengejar status, tapi mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu yang paling penting. Iya. Benar bro. Iya kan? Karena kalau kita lihat dari ayat ini, kita itu malah dibilang jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bahkan hindari soal-soal yang bodoh dan tidak layak. Ya, artinya apa? Kita ada tujuan, yaitu adalah mengejar keserupaan dengan Kristus. Sama-sama, bukan hanya salah satu pihak. Tapi kedua belah pihak mengejar keserupaan dengan Kristus. Itulah pacaran yang terbaik sebenarnya menurut Alkitab, menurut gua. Itu pun sebenarnya kalau kita balik lagi ke konteks ayat tadi, itu masih hubungan antar sesama. Ya kan? Bener. Gimana lagi kalau hubungan pacaran? Itu pasti lebih getol dan lebih gila lagi untuk mengejar keserupaan dengan Kristus tadi. Mungkin teman-teman yang ada di sini bilang, wah, Bang, itu mah berat bang gitu ya kan, sulit bang. Gimana kita mau hidup serupa dengan Kristus gini-gini? Ya, jawaban gue simpel gini. Kalau buat lu berat, berarti tandanya lu memang belum pernah berusaha untuk melakukan itu.
Karena gini, kalau kita lihat dari kisah para rasul nih bro, ya kan, mereka melakukan itu. Bahkan Stefanus, dia udah sampai dilemparin batu, mukanya bercahaya, berseri-seri. Dia begitu bahagia. Artinya apa? Tidak ada rasa berat bro. Kalau kita mau mengejar keserupaan dengan Kristus, kalau kita benar-benar nikmatin gitu ya, kita benar-benar, wah gila gue hari ini jatuh bangkit lagi, ayo doa bareng yuk sama pacar gitu, ayo kita semakin lebih hidup makin benar, kejar kasih, kejar kesetiaan, lo akan nikmatin proses itu dan itu indah banget gitu, karena nggak ada yang bilang jalan itu selalu mulus kan bro, ya kan? Artinya apa? Ya lo nikmatin setiap proses itu, kita sama-sama dengan Tuhan jalanin gitu kan, dan kita tetap punya komitmen mengejar keserupaan dengan Kristus tadi. Wow, itu wonderful banget gitu, sampai lu mencapai titik yang sama seperti para murid lakukan gitu, sampai dilemparin batu kayak mau diapain, ya gue udah sekali Yesus tetap Yesus, dan gue tetap kasihi mereka. Dan apakah ketika mereka mengasihi gitu, orang yang mukulin, orang yang salibkan mereka, terus mereka kasihinnya dengan kepaksa gitu? Enggak, sama seperti Yesus, kasihinnya dengan sangat plong, dengan sangat wow gila, luar biasa banget gitu loh, dengan sangat-sangat dalam gitu kasihnya. Karena memang itu yang disampaikan dalam 2 Timotius tadi gitu, kejarlah kasih, kesetiaan. Ya itu artinya apa? Keserupaan dengan Kristus lah, itulah pacaran yang terbaik yang bisa kita lakukan sama-sama. Wow. Statement keren banget. Pacaran terbaik adalah pacaran yang mengejar keserupaan dengan Kristus. Wow, so amazing, bro. Waduh, thank you, bro. Semoga memberkati teman-teman nih. Terus sebaliknya, bro, sebaliknya. Ya. Bagaimana pandangan bro tentang pacaran terburuk itu seperti apa sih sebenarnya? Pacaran terburuk itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, pacaran yang terburuk ini menurut gua ya bro ya, poinnya gini, ketika pacaranmu hanya soal nafsu, tidak heran yang kamu telan adalah harapan palsu. Iya kan? Bener nggak bro? Bener, iya dalam. Kan? Iya bener, soalnya gue bener-bener lihat dan alamin gimana dari anak-anak youth gue gitu kan, ketika mereka cuma ngandelin nafsu gitu, ketika dia, wah gue karena gue liatnya ganteng, wah gue liatnya cantik, wah badannya bagus kak, gini-gini, wah dari orang kaya kak, gue pasti bisa jaminan gitu hidupnya, ya kan? Tujuannya nafsu nih bro, ujung-ujungnya jalanin, harapan palsu bro, putus lah, ya kan, dianya selingkuh lah, atau dia suka sama yang lain. Kenyataan bro. Aduh, gue bener itu. Ini kesaksian hidup ini bro. Terus bro, bagaimana bro melihat nanti kan kita akan bahas toksik ya, hubungan toksik. Ya. Nah cuman masih bagaimana bro melihat hubungan yang didasari dengan seksual, artinya itu jadi semacam gaya mereka berpacaran. Itu bagaimana bro melihat mereka itu? Apakah kecacatan itu hanya dari pihak, sebab selalu dibilang aku udah nggak suci lagi, aku dirugikan, kan selalu cewek yang ngomong gitu kan. Selalu yang salah tuh, pokoknya aku udah diambil ituku, perawananmu. Pokoknya yang salah, padahal kan itu terjadi dua-dua. Kalau kamu dipaksa perkosa, dipaksa namanya pemerkosaan kan. Bener. Jadi maksudnya saya, yang salah ketika orang jatuh dalam dosa, yang salah bukan cowoknya, yang salah dua-duanya kan. Benar, setuju. Karena kalau melihat ini gimana sih? Maksudnya kenapa selama mereka berpacaran tidak putus? Artinya tidak putus dosa ininya itu loh, dosa seksual mereka. Kenapa nggak putus? Apakah dari ceweknya terlalu ngikutin perasaannya, ataukah dari cowoknya terlalu beri janji-janji apa? Gimana bro lihat itu bro? Ya kalau gue mungkin lebih lihatnya gini bro ya, sebenarnya itu tidak akan pernah putus kalau dua-duanya tidak pernah
tidak pernah mengakui itu sebagai sebuah kesalahan dan mau sama-sama tobat gitu bro. Karena gini, kalau lu cuma nyalahin salah satu pihak, artinya kan diri dia merasa benar bro. Iya kan? Walaupun ya kalau kita secara jujur bilang ya dia juga melakukan juga, dan firman dengan jelas mengatakan ya orang yang melakukan percabulan, entah siapapun itu, baik dia yang mancing maupun orang yang kena pancing, ya itu dua-duanya udah jatuh dalam dosa cabul gitu. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita sama-sama mau merendahkan hati, kita akui sama-sama, kita berdoa bareng, kita minta pengampunan Tuhan. Bukan kita cari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu adalah sebuah hal yang apa ya, konyol gitu loh. Ibaratnya gini. Sorry saya potong. Karena begini, saya ada konseling sepasang anak muda. Ya. Beberapa waktu yang lalu, udah 4 bulan atau 5 bulan yang lalu saya konseling, cuman udah lost contact. Bayangin, yang laki itu anak kepala, pelayanan. Wadaw. Mereka kuliah salah semester 4 apa semester 5, dan mereka lakukan hubungan seks dari mereka SMP sampai kuliah. Ya. Dan dari SMP ya? Dari SMP sampai mereka kuliah semester 4. Dan sorry ya, saya agak vulgar, dan mereka terbiasa lakukan itu hari demi hari. Wow. Dan saya bilang, dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Si cewek pelayanan. Nah, cuman begini, yang saya mau ini kan ke bro, kita sharing, maksudnya apa sebaiknya yang mereka mesti lakukan? Apakah karena mungkin, karena kan seks itu kan mengikat ini sebenarnya kan, jiwa sesuatu. Benar. Yes. Mereka melakukan itu kan jiwa satu dengan satunya lagi kan jadi terikat kan. Gimana bro lihat itu? Iya. Ya kalau gue sih lihatnya mungkin lebih ke arah gini sih bro. Kalau dia melakukan dosa itu karena udah terbiasa dan jadi seakan-akan itu jadi kebenaran menurut pikiran dia gitu kan. Atau mungkin dia juga bisa jadi pilihan yang nomor 2, yaitu dia karena udah capek ya kan, istilahnya ya gue juga jatuh lagi, ya udahlah nikmatin terus gitu. Ya kan banyak juga yang seperti itu loh bro, ya kan, karena dia mikirnya kemarin gue udah jatuh, lusa lalu gue juga jatuh, minggu lalu gue juga jatuh, ya udahlah nikmatin aja gitu dosanya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang salah sebenarnya, itu adalah konsep yang salah. Jadi dari dua pilihan ini, dua-duanya ini salah. Justru yang harus kita lakukan ya kita sadari, kita ajak pasangan kita bertobat, dan mungkin ini bro, ini poin yang juga penting menurut gua. Ya lo harus juga mau bukakan itu kepada orang atau mentor atau siapapun yang lo anggap adalah senior gitu, yang bisa bantu lo buat keluar gitu. Sehingga mereka akan bimbing lo gitu, mungkin pemimpin komunitas atau pemimpin komsel lo atau pemimpin gereja. Lo harus berani bukakan itu, jangan disimpan sendiri dan omongin ke orang luar. Misalkan, sorry bro ya, mungkin dengan bro kan mungkin dia anggapnya ya orang luar, ya gue pengen dengerin nih pandangan dia secara ilmu agama segala macam. Tapi yang jauh lebih penting, itu juga bagus, itu akan membukakan pikiran lo. Tapi buat menarik lo keluar, itu harus orang yang deket sama lo gitu. Orang yang benar-benar punya hubungan yang sangat close, yang sangat deket. Mungkin bisa pemimpin rohani atau kakak lo atau abang lo yang memang udah dewasa rohani. Ceritain sama mereka. Kalau mereka dewasa, mereka nggak akan nyalahin lo, tapi yang ada mereka rangkul, mereka peluk, kalau perlu mereka akan doakan gitu hubungan kalian, mereka akan tumpangkan tangan, mereka berdoa biar ada sebuah pemulihan gitu bro ya. Jadi menurut gue sih harusnya ya langkah-langkah seperti itu bisa dilakukan dengan kita menceritakan ke mentor atau orang yang kita anggap kita percaya dan dia punya kedewasaan yang baik ada di dalam Tuhan. Semoga bisa membawa mereka keluar gitu dan sama-sama berjuang lagi gitu. Kalau jatuh kita bangkit lagi, jangan sampai nyerah dan nikmatin. Itu yang bahaya sebenarnya.
Ya. upah dosa adalah maut. Nah, kenapa sampai maut? Karena kalau kita udah melakukan, kita udah tidak mau bertobat lagi. Nah, itulah yang akan membawa kita ke arah maut tadi gitu. Jadi artinya adalah mulai bina lagi hubungan yang baik gitu, dengan mentor, dengan jangan jauhin gitu. Wah, karena gue udah melakukan dosa, gue akan jauhin mereka, kan kebanyakan gitu bro ya. Karena gue udah melakukan dosa, gue jauhin ah. Mendingan gue nggak usah cerita-cerita, sembunyiin aja. Itu malah buat lo makin terperosok, makin masuk. Nanti kalau udah hamil gimana? Lebih bahaya lagi. Ya kan bro? Ya jadi itu sih menurut gua ya. Ini ada Bro Randy nih ikut join juga. Halo brother. Oke, kita mungkin punya waktu tidak banyak lagi, mungkin sekitar 12 menit ya. Nah, Yes brother. kita mau masuk ke hubungan toksik. Ya. Bagaimana Pastor David Tambok melihat hubungan toksik ini? Ini bagaimana sih? Bagaimana lihat ini kan sebenarnya kan dari kata toksik aja kan udah meracuni kan? Iya benar. Gimana bro? Biar teman-teman bisa tahu gitu. Kalau gue sih lihatnya gini bro, hubungan toksik itu adalah hubungan yang pusatnya adalah dirinya sendiri bro. Ya kan, mungkin dia mikirnya soal aku tuh maunya begini, pasangan harus ikut. Aku pokoknya mau pergi ke tempat A, pasangan bilang tempat B, dia nggak mau. Atau mungkin dalam sebuah hal yang lebih parah, bahwa pokoknya kamu harus layanin aku, melakukan hubungan lah apa segala macam, dan pasangannya harus mau. Jadi selalu soal aku, ya kan? Tapi dunia coba memberikan sebuah pembaharuan melalui film dan segala macam yang kelihatannya sangat-sangat baik, berubah menjadi soal kita gitu, ya kan? Lewat drama Korea, ya kan, I am in love, ya kan, Titanic, ya kan, soal kita gitu. Kalau pisah nangis mewek-mewek, ya kan, nangis Bombay sampai air liur, sampai air ingus semua keluar, ya kan. Pokoknya maunya bareng mulu tentang kita. Nah, tapi yang luar biasa, Yesus ajarkan adalah tentang kamu. Itu yang luar biasa loh. Cinta yang Yesus ajarkan adalah hubungan yang selalu tentang kamu. Tuhan tidaklah jadi soal banget soal dirinya dipecut, dipukul segala macam, sakit, menderita. Tapi yang dia pikirkan adalah kamu, adalah kita, teman-teman semua yang ada di sini. Ini adalah relationship yang harusnya kita bangun dengan gaya Alkitab. Seharusnya memang seperti itu. Jadi kalau toxic relationship, mungkin gue simpulkan adalah gini bro. Dia adalah sebuah hubungan yang tidak lagi menghubungkan. Oh, wow. Menghubungkan? Yes, bro. Ya, karena dia sudah tidak hubungkan lagi antara dirinya dengan pasangannya. Karena semuanya selalu tentang dia, kan? Jadi hubungannya cuma ke dirinya. Berarti ada yang terputus. Yes, ada yang kena putus. Makanya gue bilang tadi, dari luar kita akan lihat ini seperti sebuah hubungan. Ya kan, wah dia sama pacarnya, ya kan, kayak kita lihat dari luar, kita orang awam, wah sebuah hubungan. Tapi sebenarnya sudah tidak lagi menghubungkan. Jadi antara mereka sendiri udah nggak ada hubungan, bro. Wow. Yes. Itu yang bahaya dari toxic relationship menurut gua. Nah terus kira-kira Bro David, apa solusinya untuk hubungan toksik ini? Apakah baiknya ketimbang membuang-buang waktu dengan terluka, mungkin fisik terluka, emosional terluka, batin terluka, apakah dilanjut atau diakhiri saja? Gimana kira-kira? Nah, kalau menurut gua memang cara yang paling baik adalah, karena kan ini pusatnya hubungan itu udah bukan lagi tentang kita, ya, seperti yang dunia ajarkan, dan yang terutama bukan lagi tentang kamu sebagai pasangannya gitu. Pusatnya adalah dia. Terus apalagi yang mau kita harapkan dalam hubungan ini, karena hubungan ini sudah tidak lagi hubungin antara dua orang, tapi yang ada cuma hubungan dirinya sendiri. Yang kelihatan dari luar adalah ya masih ada dua orang, tapi sebenarnya dalam prakteknya sebenarnya cuma hanya satu orang gitu loh. Makanya gue bilang lagi, toksik ini
artinya adalah hubungan yang tidak lagi menghubungkan. Jadi lebih bagus menurut gua harusnya diakhiri aja, karena kita tuh udah nggak dilihat dari sisi manapun, bro. Ya, dari sisi kita nggak ada, ya kan? Menurut pandangan dunia aja, oh sisi kita tuh harusnya kuat dalam sebuah hubungan. Sampai nangis bombay lah kita nonton drama-drama Korea kan, bro. Apalagi dari sisi Alkitab, ya kan? Yang hanya tentang kamu, waduh jauh banget. Statement David tadi bagus banget ya. Artinya toxic itu hubungan itu sudah tidak terkonek lagi sebenarnya. Iya, setuju. Mereka berpacaran, tapi di dalamnya itu ada sudah terputus sebenarnya. Iya, benar. Saya dapatin, bro, kenapa orang susah mengakhiri? Karena mungkin dia rasa begini, udahlah, udah terlalu lama kita jalani, sayang juga eman kalau kemudian gue udah hancur sama dia, udah ternoda segala macam. Benar. Yang dia buat terakhir gak jadi move on kan? Yeah. Tertarik dengan statement bro bahwa toxic artinya bahwa sudah tidak terkonek lagi. Wow. Sudah tidak terkonek, bro. Bener, bro. Wow. Iya. Dan itu sebuah realita, memang ya banyak orang yang tidak mengakui aja sebetulnya bahwa sebenarnya udah tidak ada koneksi lagi secara hati ya. Tapi mungkin secara hubungan badan, uang, fisik segala macam mungkin iya, tapi secara hati ini yang paling penting. Jadi itu ya hubungan yang sudah tidak lagi menghubungkan. Sorry ya, saya tidak menjudge perempuan atau siapapun. Kalau laki-laki kan dia lebih bermain di pikiran kan. Makanya kalau laki-laki bilang, kamu gak mikir ya, kan begitu biasanya. Nah sementara perempuan kan lebih ke perasaan kan. Makanya kalau perempuan, yes. Kamu gak tahu perasaanku, kan begitu selalu kan. Nah bagaimana perempuan yang dia melanjutkan hubungan toksiknya udah bertahun-tahun, tapi dia susah memutuskan hanya karena perasaannya. Gimana bro? Maksudnya kasih pesan mereka, supaya mereka dengar ini, mereka bisa ambil keputusan. Mereka nggak main di perasaan lagi, begitu loh bro. Boleh. Nah mungkin yang gua bilang gini poinnya, mungkin buat teman-teman ya, mungkin boleh sadarin poin ini gitu, karena poin ini penting banget. Poinnya adalah gini, jodoh itu tidak akan menjauh sekalipun kamu jomblo. Jodoh tidak akan mendekat sekalipun kamu pacaran. Karena jodoh itu ada di tangan Tuhan gitu. Jadi ya dia nggak akan menjauh karena kita jomblo. Yes. Dan dia nggak akan mendekat juga karena lu pertahanin hubungan itu. Karena jodoh lu tuh ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pasangan lu. Yes, itu bro maksud gua. Ya jadi buat teman-teman ini penting banget loh. Ya kan? Karena bener bro, seperti yang lu bilang tadi, bener gitu. Orang-orang itu emang senengnya, wah karena udah lama, ya kan, kayaknya mutusin sayang, udah jalan 4 tahun, 5 tahun. Itu konsep yang salah gitu. Itu konsep yang salah bro. Bukan artinya pacaran terus lu sama jodoh lu jadi makin deket. Enggak juga. Iya kan? Bener ini bro. Statement bro yang memang itu harus jadi prinsip kehidupan, bahwa pacaran terbaik adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian bahwa setuju. Hubungan toksis adalah hubungan yang sudah tidak terkonek lagi. Dan kalau sudah tidak menghubungkan. Nama sudah tidak terkonek. Yes. Oke, kita punya waktu, bro. Waktu kita sekitar berapa lagi nih? Sekitar 4 menit lagi. Dan mungkin 22 menit 22 menit untuk 2 pertanyaan ini. Bagaimana jika orang tua tidak merestui?
Oke, kalau orang tua tidak merestui, prinsip gua adalah firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu ada di tanah yang Tuhan janjikan. Jadi yang gua mau bilang adalah, ya jangan sampai kita lewati otoritas dari orang tua gitu. Jadi prinsip gua adalah, ya kalau memang belum disetujui, terus berdoa. Terus berdoa, sampaikan terus ke orang tua, hal positif apa yang kalian bisa lakukan bareng-bareng, dan terus berusaha gitu. Karena restu orang tua tuh penting banget, bro. Menurut gua ya. Yes. Yes. Iya, karena prinsipnya gini aja, kalau memang itu dari Tuhan, ya pasti juga Tuhan yang bukain jalan kok ke ortu lu. Tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Udah. Yes. Jangan malah kawin lari ya, bro. Sini ada yang terkendala restu orang tua, jadi katakan amin. Amin. Saya baru hadapin kasus, bro. Orang dari Cek. Yes. jadinya sampai kawin lari gitu loh. Nah, uh, bagi saya setuju dengan bro bahwa restu orang tua itu tidak bisa ditawar-tawar. Restu orang tua adalah mutlak. Mutlak, benar bro. Oke. Bro, di waktu yang baik ini, sisa 2 menit ini, please bro, kasih keluar semua senjatamu yang paling ampuh. Kasih paling ampuh. Kasih pesan ke teman-teman yang nonton ini. Kasih pesan ke mereka selama 2 menit ini. Kasih pesan dari sisi mungkin mereka yang masih jomblo dan mereka yang sedang pacaran. Kasih mereka kekuatan, dan aku berdoa setelah mereka dengar ini mereka jadi kuat, bro. Amin, amin, amin. Ya mungkin pesan gua buat teman-teman semua ya, mungkin yang sedang jomblo atau yang lagi dalam hubungan yang pacaran yang terbaik atau pacaran yang paling buruk, atau mungkin lagi dalam hubungan toksik gitu ya, relationship yang toksik gitu. Mungkin pesan gue gini buat teman-teman semua, mungkin jodoh itu tidak datang tepat waktu, tapi jodoh akan datang di waktu yang tepat. Iya kan bro? Itu mesti diselami, itu berkata-kata gitu. Itu kata-kata itu. Iya benar bro. Ya kan? Karena kadang kita itu maunya jodoh itu datang dengan waktu kita ya kan. Wah, gue udah umur 28 ya kan. Atau mungkin buat yang lagi mengalami hubungan toksik ya kan. Gue udah jalanin hubungan 4 tahun. Ya seakan-akan maunya datang tepat waktu. Tapi sayangnya Tuhan itu selalu tahu jodoh itu akan datang di waktu yang tepat. Amin. Gitu. Dan ingat yang poin paling penting yang nomor 2 pesan gue adalah, jodoh bukanlah siapa yang cepat, tapi siapa yang tepat. Gitu. Jadi bukan siapa yang cepat, meleleh, tapi siapa yang meleleh tepat. abang meleleh. Abang meleleh. Bro, waktu kita habis. Siap brother, makasih banyak. So, Bro David, saya sangat terberkati dan sama-sama, bro. Izin ini saya upload ke YouTube supaya memberkati teman-teman di YouTube. So sekali lagi harus. Saya berdoa bro, makin sukses di pelayanan, makin banyak anak Tuhan, dan ayolah kita ketemu di Jakarta, kita makan apa gitu ya, makan sate atau makan apa. Ya, bro, ya? Oke, bro, Tuhan berkati. Siap, thank you banyak, brother. Tuhan berkati teman-teman semua. Salam untuk keluarga ya, bro. Siap.